Bismillahirrahmanirrahim. Maka seorang mukmin wajib melaksanakan syariat Islam dan taat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum buatan manusia kita sudah pernah bahas ya. Selama hukum buatan manusia itu tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tetap wajib ditaati. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri di sini? Ulil amri di sini adalah pemimpin. Termasuk yang membuat undang-undang siapa? Ya pemimpin, dewan, ya kan, dewan perwakilan rakyat. Nah, maka mereka yang membuat undang-undang. Sehingga apapun hukum yang dibuat oleh mereka selama tidak bertentangan dengan hukum Allah, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara Republik Indonesia dan sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita juga wajib taat kepada pemimpin, wajib taat kepada ulil amri. Dari sini sikap Ahlus Sunnah jelas, sikap ketaatannya kepada pemimpin selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan hukum Allah, itu tidak boleh kita taati. Ketika pemimpin memerintahkan kita untuk melakukan apa, misal korupsi atau apa, kita nggak boleh mentaati. Tapi ketika pemimpin memerintahkan kita kepada yang ma'ruf, kepada hal yang baik untuk kemaslahatan manusia, maka kita sebagai umat wajib mentaati perintah Allah, perintah Rasul, dan ulil amri. Maka ini adalah sikap Ahlus Sunnah terhadap syariat Islam dan hukum yang dibuat manusia. Selama hukum yang dibuat manusia tidak bertentangan dengan hukum Allah, maka tetap wajib ditaati. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi intinya adalah kunci kebahagiaan ada di dalam syariat Islam, ada di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pedoman itu ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, taraktu fikum amraini. Sungguh aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat manakala kalian berpegang teguh dengan dua hal ini. Ala wahiyal Qur'an was sunnah. Yaitu adalah Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu mari kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai, agar mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam hidupnya, sehingga dengan jalan inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita pada jalan yang diridhoinya, sebagaimana kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah pada jalanmu yang lurus, yaitu jalan yang benar, yaitu Quran dan Sunnah. Saya kira ini jamaah kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Ya silakan diajak keluarga, ya anak, istri, ya untuk tetap hadir di majelis ilmu, karena dengan cara inilah ya kita dapat mengenal Islam, dengan cara inilah kita dapat mendapatkan ilmu yang sehingga itu menjadi bekal untuk kita beribadah dan beramal saleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.